Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintia Restuwidari dengan NIM 2129142 dengan sesi 0019 Prodi PGSD dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Tia Ayu Ningrum MPD. Baiklah, dia di sini akan mempresentasikan materi pada hari ini yaitu tentang pengertian administrasi peserta didik, proses administrasi peserta didik, jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik, dan peran guru dalam administrasi peserta didik. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid atau siswa di dalam KBBI menurut Hasanah 2007 halaman 345 berarti orang atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Jadi, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian peserta didik atau siswa, di antara lain menurut Sutjipto, Dedek, dan lain-lain tahun 1991 sampai tahun 1992 halaman 113, administrasi peserta didik adalah proses perguruan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan secara selama murid baru di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua, menurut Suharmini dan lain-lain, dan kawan-kawan, tahun 2008 halaman 57. Administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan sehingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lainnya. Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua yaitu ada proses administrasi peserta didik. Nah, yaitu dalam penerimaan siswa baru perlu dilakukan proses seleksi dan pencatatan siswa yang memasuki sekolah atau lembaga pendidikan setelah para calon siswa atau peserta didik tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh administrasi kesiswaan tersebut antara lain yang pertama mengatur kegiatan penerimaan siswa baru. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan berkaitan dengan program penerimaan siswa baru, di antara lain yang pertama pembentukan panitia penerimaan calon siswa. Panitia ini dibentuk oleh sekolah atau kepala sekolah yang bertugas untuk tahun yang bersangkutan. Panitia ini bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan siswa baru, menyiapkan formulir pendaftaran, penerimaan siswa baru, penyelenggaraan testing, dan penyampaian hasil tes. Yang B yaitu penetapan daya tampung. Sebelum sekolah menerima siswa baru terlebih dahulu, harus ditetapkan daya tampung sekolah yang bersangkutan. Hal ini dapat diketahui dengan menghitung berapa banyak lokal yang tersedia untuk mendapat menampung calon siswa baru dan berapa jumlah daya tampung calon siswa baru tersebut. Dan setelah itu dikurangi jumlah siswa yang tidak naik kelas. Dengan cara demikian akan dapat diketahui berapa daya tampung dari sekolah yang dimaksud. Yang C yaitu menetapkan persyaratan calon. Di samping ada spesifikasi tertentu, pada masing-masing jenis sekolah, kantor dinas juga memberi pedoman bagi sekolah tentang penerimaan siswa baru.
dan tugas sekolah adalah menjabarkan pedoman tersebut. Secara umum, persyaratan tersebut adalah mencakup persyaratan umur, persyaratan akademik atau pendidikan, persyaratan kelakuan baik, kesehatan, dan persyaratan keuangan. Yang kedua yaitu mengatur kegiatan orientasi siswa baru. Setelah siswa diterima di suatu sekolah, maka kegiatan yang lain yang perlu diikuti ialah yang pertama orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha kegiatan sekolah untuk memperkenalkan potensi-potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. Yang B, pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah adalah keadaan tertib di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dan dengan rasa tersenang hati. Yang ketiga yang C yaitu mengajarkan ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang diinginkan diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan tingkah laku yang pantas. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang tidak diinginkan, namun siswa harus menerimanya karena tingkah laku mereka yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan suatu upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis instrumen administrasi peserta didik, manual, dan elektrolit. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua, yaitu catatan tentang data siswa di sekolah yang meliputi buku induk, buku kleper, catatan tata tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintah dan ada yang produksi sekolah sendiri. Yang kedua itu catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi sekelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid, yang meliputi daftar hadir, nilai, dan buku lenggar, buku lapor, dan buku mutasi. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi berkenaan dengan siswa. Adapun instrumen yang dimaksud antara lain yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua itu buku kelaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Yang ketiga itu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru dalam di antara peranan guru dalam pengelolaan murid diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pelaksanaan yang besar dalam orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi dapat. Yang ketiga yaitu untuk mengatur kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus dapat mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima,
Guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru harus mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Baiklah, hanya itu dapat materi saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.